Halo semuanya, perkenalkan nama saya Airin Nafisa Dewi dengan NPM 3145 dari Rombel K3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Sarimati Kencana Tbk. Pada bagian pendahuluan, Pizza Hut adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas, Amerika Serikat, yang telah melakukan ekspansi secara internasional hingga mencakup wilayah Indonesia. Lalu sejak tahun 1987, pengelolaan operasional Pizza Hut di Indonesia telah berada di bawah PT Sarimati Kencana Tbk yang beroperasi berdasarkan perjanjian waralaba dengan YAM Asia Franchise. Untuk total keseluruhan saham perusahaan mencapai Rp3.021.875.000 dengan struktur kepemilikan sahamnya yaitu PT Seribu Garatu Raya sebesar 65,15%, pemegang saham institusi asing 7,4%, dua entitas di bawah DBS Bank Ltd 12,54%, direktur perusahaan Jo Susanto 0,05% dan masyarakat publik sebesar 15,23%. Lalu pada bagian kajian kinerja dan fundamental dalam konteks laba operasional berbasis operasi, terdapat NUBC dan TOC yang mengalami penurunan pada tahun 2024 dan NOPAT yang terlihat lebih baik karena ruginya lebih kecil. Lalu dalam konteks added value terdapat MVA yang negatif pada tahun 2024 dan EVA yang negatif pada kedua periode tersebut. Lalu untuk profitabilitas terdapat PEP, ROI, ROE, dan OPM yang mengalami penurunan pada tahun 2024 dan bernilai negatif. Lalu dalam konteks manajemen aset terdapat inventory turnover dan fixed asset turnover yang mengalami penurunan pada tahun 2024, sedangkan pada residual turnover memiliki rasio yang sangat tinggi pada kedua periode tersebut. Lalu untuk likuiditas terdapat current ratio yang mengalami penurunan dan berada di bawah angka 1, sedangkan untuk quick ratio dan cash ratio mengalami sedikit peningkatan tetapi tetap berada di bawah angka 1. Dan untuk konteks nilai pasar terdapat price to earning yang bernilai negatif dan price to book dan market to book yang mengalami penurunan pada tahun 2024. Selanjutnya terdapat analisis risiko dan biaya modal, yang dimana PJJA menghadapi risiko operasi yang sangat signifikan dikarenakan peningkatan rugi operasi dari tahun 2023 ke 2024 yang tidak mampu ditutupi oleh program efisiensi aset tetap dan berdampak pada laba operasi. Lalu terdapat penurunan operating profit margin yang menyebabkan laba operasi sangat rentan terhadap fluktuasi pendapatan. PJJA juga menunjukkan karakteristik arus kas yang tidak sepenuhnya independen karena dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu tekanan daya beli dan gaya hidup konsumen, efisiensi operasional dan penutupan gerai, serta besarnya pengeluaran modal untuk inovasi menu dan aplikasi digital. Selanjutnya terdapat beberapa komponen keuangan dalam analisis risiko dan biaya modal. Yang pertama ada beta perusahaan, yang dimana pada kedua tahun tersebut bernilai lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa saham PJJA sangat fluktuatif terhadap pergerakan pasar. Lalu biaya modal sendiri yang memiliki tingkat return sangat tinggi, biaya utang setelah pajak pada kedua tahun yang sama, WACC yang menurun akibat menurunnya biaya ekuitas dan proporsi utang, ROIC yang bernilai negatif karena laba operasional setelah pajaknya negatif, dan selisih antara ROIC dan WACC yang menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan gagal menutupi biaya modal operasional. Selanjutnya pada struktur modal, yang dimana berdasarkan analisis debt to capital ratio, PJJA menunjukkan adanya tren positif berupa penurunan ketergantungan terhadap pendanaan utang jangka panjang, yang dimana penurunan tersebut didorong oleh berkurangnya nilai liabilitas jangka panjang. Kondisi struktur modal PJJA ini mencerminkan penerapan balancing teori, yang dimana perusahaan berusaha untuk menyeimbangkan struktur modalnya demi menjaga kelangsungan operasional di tengah keterbatasan dana internal. Perusahaan kehilangan kemampuan untuk mengikuti hierarki pendanaan internal dan berusaha untuk mempertahankan utang perbankan demi menjaga kelangsungan operasional. Selanjutnya pada kebijakan dividen, PJJA memutuskan untuk tidak membagikan dividennya pada tahun 2023 dan 2024 akibat mencatatkan kerugian itu selama periode tersebut. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan adanya saldo laba positif untuk pembagian dividen. Manajemen PJJA lebih memilih mendanai seluruh aliran kasnya untuk menjaga likuiditas operasional. Berdasarkan signaling teori dividen, ketiadaan dividen ini mengirimkan sinyal negatif ke pasar mengenai ketidakmampuan perusahaan menghasilkan arus kas bebas yang memicu reaksi pasar cenderung negatif berupa penurunan harga saham dan daya tarik investasi. Dana yang ditahan digunakan untuk menutupi kerugian sehingga nilai perusahaan sangat bergantung pada keberhasilan strategi efisiensi manajemen dalam mencapai titik impas. Selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, total liabilitas mencapai 1,271 triliun pada tahun 2023 dan 1,117 pada tahun 2024 yang memicu nilai beta tinggi sehingga mencerminkan risiko sistematis di atas rata-rata pasar. Nilai ROIC yang negatif jauh di bawah BACC menunjukkan bahwa keuntungan operasional belum mampu menutupi biaya modal yang telah dikeluarkan. Lalu untuk kerugian neto yang tinggi membuat perusahaan tidak membagikan dividen dengan memprioritaskan konversi kas dan pelunasan kewajiban jangka panjang. Untuk sarannya yang pertama yaitu PJJA dapat melakukan efisiensi untuk memperbaiki margin laba agar ROIC kembali positif dan melampaui BACC. Yang kedua, melakukan pembiayaan kembali atas utang perbankan guna menurunkan beban bunga dan memitigasi risiko likuiditas jangka pendek. Lalu yang ketiga, investor dapat memantau ketat efisiensi gerai restoran serta indikator pemulihan daya beli konsumen sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, perusahaan perlu memperkuat komunikasi kepada publik mengenai langkah-langkah strategis pemulihan kinerja guna memperbaiki persepsi pasar dan memulihkan kembali nilai perusahaan di bursa efek. Dan yang terakhir, ini terdapat beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian.